Kawasan pertokoan non-esensial di Bandar Lampung tutup. Pejabat daerah hadiri pemakaman mantan Bupati Satono. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Selama penerapan PPKM darurat, kawasan pertokoan non-esensial di Bandar Lampung tutup. Meski mengeluhkan kondisi ini, pedagang tetap patuh dengan aturan. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Bandar Lampung berdampak lengangnya aktivitas sejumlah areal pertokoan non-esensial. Sejumlah pedagang kecewa karena PPKM dilakukan secara mendadak serta kurangnya sosialisasi. Setelah diberlakukannya penyekatan jalan raya protokol pusat kota Bandar Lampung, sejumlah area pertokoan non-esensial nampak tutup. Suasana pertokoan nampak lenggang di pusat kota Bandar Lampung. Pemilik toko di Jalan Pangkal Pinang dan Jalan Bengkulu, Tanjung Karang Pusat memilih menutup usaha. Padahal biasanya lokasi yang merupakan pusat aktivitas perdagangan seperti barang elektronik, grosir pakaian, serta peralatan rumah tangga lainnya ramai dikunjungi pembeli. Sejumlah pemilik toko dan pedagang kecewa dengan penerapan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Pemkot Bandar Lampung. Mereka mengeluhkan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan aturan yang diberlakukan. Padahal berniaga merupakan pendapatan mereka satu-satunya. Tapi saya mohon aja, tolong sedikit kasihan sama manusia yang tidak masak. Tolonglah sampai ke yang tertinggi. Jangan disuruh begini, sedih sayanya. Nggak makan, kamu nggak kasihan sama orang miskin. Itu aja cuma minta saya deh, nggak ada lain. Mesti ini sama deh. Miskin yang kaya enak. Untuk makan aja Pak ya. Gitu ya? Mana susah, sulit. Simpur tutup ya nggak ada orang. Kalau simpur buka masih mendingan orang lewat. Ini nggak ada yang lewat, boro-boro. Tapi walaupun buka emang nggak ada pembeli ya Pak? Nggak ya? ada pembeli, siapa yang mau lewat Pak? Mobil-mobil disekat semua, nggak ada orang mobil masuk ke simpur nggak bisa. Yang lewat nggak ada. Maunya seperti apa maunya Pak? Ya biasa aja, seperti semula gitu. Simpur dibuka, nggak jadi masalah itu Mas. Meski kecewa, pedagang dan pemilik toko usaha tetap menutup lokasi usaha miliknya. Mereka juga meminta dan berharap kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Bandar Lampung, Satuan Lalu Lintas setempat menyekat sejumlah ruas jalan di dalam kota. Hal ini dilakukan guna meminimalisir aktivitas masyarakat di luar rumah. Warga yang bisa melintas hanya pekerja, pemilik toko sembako, dan pegawai negeri sipil yang bertugas. Di hari pertama diberlakukan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sebanyak 4 ruas jalan protokol dalam Kota Bandar Lampung disekat oleh Satuan Lalu Lintas Polresta. Adapun 4 ruas jalan yang dilakukan penutupan dan penyekatan, yakni Jalan Raden Intan, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kartini. Petugas hanya memberikan akses jalan bagi pekerja kantoran, pemilik toko bahan pokok yang berada di sekitar lokasi penyekatan, dan pegawai negeri sipil yang bertugas. Sementara bagi warga sipil yang tidak memiliki kepentingan mendesak, diarahkan untuk putar balik dan kembali ke rumah. Penutupan dan penyekatan di ruas jalan protokol di dalam kota ini akan dilakukan hingga tanggal 20 Juli mendatang.
Baik, kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung, mohon maaf kami dari Satlantas Polresta Bandar Lampung dengan ditertibkannya turunnya surat peredaran berkaitan dengan PPKM darurat, kami dari Satlantas Polresta Bandar Lampung ada 4 ruas jalan yang kami tutup. Yang pertama Jalan Raden Intan, yang kedua Jalan Sudirman, yang ketiga Jalan Diponegoro. Diponegoro nggak semua, cuma sampai batas Telungsir aja. Yang keempat di Jalan Ahmad Yani. Jadi masyarakat dari jalan itu silakan kalau ke tempat kegiatan pekerjaannya silakan lewati jalan alternatif yang lain. Kami menyesuaikan dengan edaran Mendagri yang berkaitan dengan PPKM darurat. Demikian. Bandar Lampung masuk dalam daftar 15 kabupaten kota se-Indonesia di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM darurat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat lantaran ke-15 kabupaten kota tersebut dinilai masuk dalam asesmen 4 dengan tingkat keterisian tempat tidur pasien di atas 65%, terjadinya kasus aktif yang signifikan lalu capaian vaksinasi yang belum mencapai 50%. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan diputar balik oleh petugas gabungan saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan persyaratan, sertifikat vaksinasi, dan hasil negatif rapid antigen atau PCR maksimal 1 kali 24 jam. Petugas gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan Lampung Selatan memutar balik kendaraan yang kedapatan tidak membawa surat keterangan vaksin dan rapid antigen saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Penyekatan dan pemeriksaan persyaratan oleh petugas untuk menekan penyebaran COVID-19 yang kian mengganas. Setiap kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol pelabuhan tak luput dari pemeriksaan petugas. Kendaraan yang diputar balik petugas rata-rata tidak memiliki surat keterangan vaksin dan juga rapid antigen. Kendaraan yang diputar balik berasal dari luar wilayah Lampung seperti dari Palembang dan sekitarnya. Pemeriksaan juga menyasar ke kendaraan bus umum lintas Sumatera Jawa. Untuk kendaraan yang sudah memenuhi syarat dapat melanjutkan perjalanan. Ada beberapa titik pos penyekatan yang sudah dibuka mulai dari perbatasan Lampung, gerbang tol Itera, rest area kilometer 87, kilometer 20, dan pelabuhan Bakauheni Lampung. Secara bertahap dilaksanakan mulai dari perbatasan dengan Sumbaksel, beberapa titik penyekatan yang dilaksanakan di kilometer 20 untuk wilayah Lampung Selatan, kemudian di kilometer 4, dan terakhir ada kegiatan penyekatan di Kalianda, Pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan penyekatan ini ada ratusan kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan, dan kemarin itu menurut data yang sudah kita laporkan sekitar 500 kendaraan yang kita putar balik. Kendaraan yang bervariasi baik dari kendaraan pribadi, selanjutnya sepeda motor, angkutan travel, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Pengetatan pemeriksaan selama PPKM akan terus dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 50 pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Utara terpapar COVID-19. Meski kantor belum ditutup, namun pelayanan dibatasi. Sebanyak 51 pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Utara terkonfirmasi COVID-19. Kepastian ini diakui pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Dr. Maya Natalia Manan. Dari 57 sampel swab yang dikirim ke Lab Kesda Provinsi Lampung, 51 dinyatakan positif corona. Kondisi kantor kini terlihat sepi, tidak ditutup, namun pihak kejaksaan hanya menerima pelayanan surat masuk.
Belum diketahui penyebab tertularnya puluhan pegawai kejaksaan. Dinas Kesehatan telah melakukan penyemprotan disinfektan di kantor ini. Kalau kita baru dapat informasi dari provinsi, dari 57 orang yang kita periksa, ada 51 yang Berapa dokter? 51 orang. 51 orang ya. Masih ada yang masih dalam proses itu? Iya, masih ada yang dalam proses ya, kita rilis hari ini belum semua. Bu dokter, untuk yang di kejaksaan itu hasil tracking atau dari mana itu? Hasil PCR-nya, pemeriksaan PCR. Maksudnya penularannya dari sesama mereka atau dari luar? Oh ya, saya nggak tahu persis, tapi sepertinya memang ada yang awal pertama memang ada yang positif, pegawai. Ini mungkin dari masyarakat yang datang, kemudian akhirnya menularkan pada yang lain. Peningkatan kasus COVID di Lampung Utara terus terjadi. Kabupaten ini masih masuk dalam zona merah atau resiko tinggi penyebaran virus. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kasus harian COVID-19 di Lampung terus bertambah. Dinas Kesehatan Lampung merilis kasus harian COVID-19 pada Senin 12 Juli berjumlah 430 kasus baru. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam kasus harian COVID-19 di Lampung selama pandemi berlangsung. Dengan penambahan 430 kasus baru, total kasus COVID-19 berjumlah 25.470 kasus. Penambahan 430 kasus COVID-19 berasal dari 12 kabupaten dan kota. Dengan rincian, Kota Bandar Lampung 25 kasus, Metro 19 kasus, Pringsewu 25 kasus, Pesawaran 24 kasus, dan Tanggamus 27 kasus. Selanjutnya di Tulang Bawang Barat 13 kasus positif COVID-19, Lampung Selatan 12 kasus, Lampung Timur 59 kasus, Lampung Barat 17 kasus, Lampung Utara 182 kasus, Lampung Tengah 13 kasus, dan Pesisir Barat 14 kasus. Selain kasus terkonfirmasi positif COVID-19, terdapat penambahan pada kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 23 orang. Untuk kasus kematian bertambah 23 orang, sehingga total ada 1.400 kasus. Yang terinci di Bandar Lampung ada 1 kasus, Kota Metro 1 kasus, di Kabupaten Pringsewu 1 orang, dan Pesawaran 6 kasus. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Lampung Selatan masing-masing ada 1 kasus. Lalu di Lampung Utara ada 4 kasus, Lampung Tengah 4 kasus, Lampung Barat 2 kasus, dan Lampung Utara 2 kasus. Penambahan juga ada pada kasus suspek sebanyak 101 orang dan probable 11 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pejabat daerah hadiri pemakaman mantan Bupati Satono, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Mantan Bupati Lampung Timur Satono dimakamkan di TPU Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Bupati Dawam Raharjo dan pejabat daerah lainnya menyampaikan bela sungkawa ke rumah duka. Mantan Bupati Lampung Timur, Satono meninggal pada usia 68 tahun. Keluarga di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur memperoleh kabar Satono meninggal dunia di Jakarta pada Senin 12 Juli pukul 5 pagi. Jenazah tiba di rumah duka di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur pukul 2 siang. Sesuai kesepakatan pihak keluarga, jenazah dikebumikan di TPU Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Proses pemakaman Satono dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo,
beserta Wakil Bupati Azwar Hadi juga turut menghantarkan jenazah Satono ke pemakaman. Bupati Dawam Raharjo menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Satono. Dawam juga memuji Satono yang ikut memperjuangkan kemajuan Lampung Timur. Pertama, saya selaku Bupati Lampung Timur mengucapkan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beserta jajaran kepada keluarga besar Bapak Satono mengucapkan ribuan terima kasih atas jasa selama ini, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama. Yang namanya manusia tidak salah dan lepas, salah dan khilaf. Al-insanu ma'al khata' wa manusia tempat salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita berdoa bersama dosa dan kesalahan beliau di saat ini sebelum kita berangkat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah almarhum Sartono dimakamkan di pemakaman keluarganya, tepatnya di dekat makam orang tuanya. Hingga pemakaman selesai, pihak keluarga enggan memberi keterangan. Satono berstatus DPO untuk kasus korupsi APBD Lampung Timur. Dia menghilang saat akan menjalani hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Joko Jodipra, iNews melaporkan. Bupati Budi Utomo menunjuk Dr. Khalif Paku Alamsyah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Riyakudu Kota Bumi. Dr. Khalif menggantikan Dr. Sri Haryati yang meninggal beberapa hari lalu. Bupati Lampung Utara melalui Sekretaris Daerah melantik Dr. Khalif Paku Alamsyah sebagai Direktur RSUD Riyakudu Kota Bumi. Dr. Khalif diminta menjalankan pelayanan di rumah sakit dengan baik, apalagi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Penunjukan telah memenuhi persyaratan, akomodatif, representatif, didukung dengan reputasi yang baik. Karena ini kebutuhan yang mendesak. Ini nggak ada yang terburu-buru ya? Nggak ada yang terburu-buru. Kebetulan beliau memenuhi syarat dan siap melaksanakan tugas, akomodatif dan representatif. Dr. Khalif Paku Alamsyah sebelumnya menjabat kepala di salah satu puskesmas. Ia menggantikan Dr. Sri Haryati yang meninggal beberapa hari lalu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Wisata geotermal di Lampung Barat yang menarik wisatawan sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lampung Barat memiliki banyak objek wisata, salah satunya objek wisata danau dan geotermal. Objek wisata ini mulai menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, mengurangi kontak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Suwong adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dan terkenal dengan wisata danau serta geotermal yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Ada 4 danau di daerah ini, yaitu Danau Asam, Danau Minyak, Danau Belibis, dan Danau Lebar.
Danau Lebar merupakan salah satu tempat favorit para pecinta alam dan pengguna Instagram. Selain itu, pengunjung bisa menikmati sensasi berkeliling danau menggunakan perahu mesin. Wisatawan yang berkunjung bersama keluarga dapat menyewa pondok untuk beristirahat. Untuk masuk ke tempat wisata Danau Lebar, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp10.000 untuk tiket masuknya. Ya, sering Gimana kalau suasananya di sini? ya bagus, ya sejuk. Buat liburan aja kalau hari Minggu sama anak-anak. Mandi di danau. Kadang mandi di situ di danau. Untuk tiketnya sendiri? Kalau tiket sih, kalau orang deket-deket sini sih, kadang kalau orang-orang sini nggak bayar aja, nggak bayar ya, gratis ya. Ya. Kalau orang luar-luar ya paling minimal lah, nggak terlalu mahal, biasa aja. Berapa tuh sampai 10.000? Ya paling 10.000, paling 10.000. Aman, nyaman nggak di sini? Aman, nyaman, di Suoh loh, paling nyaman, paling aman dari apapun, paling nyaman. Mainlah. Selain danau yang indah, Suoh juga mempunyai padang savana yang cocok lokasi swafoto. Hamparan padang savana yang hijau menyegarkan pandangan mata pengunjung. Di Suoh juga terdapat Kawah Nirwana atau keramikan. Kawah Nirwana merupakan kaldera gunung berapi yang masih aktif. Dengan luas mencapai 128 km persegi, Kawah Nirwana Suoh memiliki potensi geotermal yang cukup tinggi. Kawah yang masuk dalam bagian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini memiliki mata air panas yang cukup luas. Meski aktif, Gunung Suoh yang berada di dalam sudah cukup lama meletus. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1933. Namun, pengunjung wajib mengikuti arahan yang diberikan oleh pemandu. Sebab ada jalur-jalur keramik yang masih lunak sehingga berbahaya jika dilalui. Kebanggaan masyarakat Lamban. Namanya Danau Nirwana. Nirwana itu surga. Jadi bagi bapak ibu, malah jomblo-jombloan, kalau mau refreshing, menghilangkan rasa penat, datang di sini. Lokasi wisata ini bisa dicapai dengan berkendara sekitar 90 menit dari Kota Liwa menuju kawasan Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh. Namun, jalan yang belum mulus membuat pengendara harus berhati-hati dalam perjalanan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.